warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kesempatan kita ya sama untuk pembelajaran biologi hari ini ya. Nah, buat ananda sekalian ya, untuk mau lihat dulu semangatnya untuk perdana hari ini. Afwan ya juga Ustadz hari ini perdana. Boleh tampilkan dulu, Ustadz mau lihat wajahnya karena udah lama sekali tidak berjumpa dan bertemu dengan ananda sekalian. Masya Allah, Arya oke, Farhan oke, Muhammad Akil oke, Surya oke, Fazli oke, Capra oke, Capra, Fikri Isan oke, Stay oke, good. Nah, sebelumnya terkait hal ini gitu ya. Nah, kita kan kemarin sedikit mengenai review ya terkait sistem gerak pada manusia ya. Sistem gerak pada manusia sedikit udah Ustadz jelaskan, mungkin karena rekaman jadi Ustadz nggak tahu ini udah beneran paham atau belum nih. Oke, kita tanya satu-satu dulu deh ya. Untuk Arya gimana Arya? Untuk pembelajaran silahkan boleh jawab ya Arya. Untuk daringnya gimana? Untuk sistem gerak sudah full mengikuti? Ada yang sebagian yang belum. Oke, Arya, Ustaz sedikit mau bertanya, sedikit mereview. Kemarin sudah Ustaz singgung terkait fungsi rangka. Coba Arya sebutkan 2 saja dari fungsi rangka. Dua. Membentuk. Oh iya, membentuk tubuh ya, good. Membentuk tubuh, good. Bagus. Satu lagi? Menyokong ya, memberi bentuk dan menyokong tubuh. Jadi kira-kira kalau tanpa ada tulang kita bisa berdiri enggak? Enggak bisa. Good. Bagus ya. Oke, sekarang kita gantian dengan yang lain. Oke, Ustadz Mut ya. Oke, berikutnya Azkia. Aduh, Azkia mana Azkia? Oke, Azkia. Gimana kabarnya Azkia? Masya Allah, itu rambut apa rambut itu? Oke, tambahannya Azkia untuk 2 fungsi lain selain yang tadi yang disebutkan oleh Arya. Apa 2 fungsi lain dari rangka? Oke, ayo. Apa ayo Askia? Lupa, aduh. Yang ingat apa yang ingat? Dari pembelajaran yang sudah Ustaz sampaikan selama daring mengenai sistem gerak, apa yang ingat? Oh, nengok buku dulu. Catatan dulu ya. Oke. Ada? Lama habis waktunya nanti. Kita ganti yang lain ya. Kita ganti yang lain. Oke, berikutnya. Nabil, Masya Allah Nabil nih. Ayo Nabil. Sebutkan 2 lain dari fungsi rangka selain yang disebutkan Arya tadi Nabil. Jangan minum kopi ya, nanti minum kopi lagi mikir sambil minum kopi nih. Oke, apa Nabil? Tempat melekatnya otot, good. Berarti tempat melekatnya otot, otot yang melekat pada tulang, otot apa itu Nabil? Kemarin udah Ustaz jelasin ya. Ayo. Oh, lupa. Oke, kalau lupa, good. Tempat melekatnya otot. Satu lagi Bil, apa lagi Bil? Fungsi rangka Bil? Bentuk tubuh, saat memberi bentuk tubuh. Memberi bentuk tubuh udah tadi Arya sebutkan. Yang lain dong. Alat gerak pasif. Alat gerak pasif ya. Jadi rangka itu bagus. Jadi rangka itu alat gerak pasif dalam arti rangka itu tidak bisa bergerak sendiri. Jadi dia perlu otot sehingga dapat bergerak. Oke ya. Bagus. Nah, saya rasa sedikit ya terkait penjelasan awal dari ya mengenai sistem rangka. Sekarang Ustadz jelasin terkait materi ya. Materi.
Nah, mengenai sistem gerak pada manusia, kita bahas mengenai pokok pembahasannya, yaitu adalah sistem gerak pada manusia dan hewan ya. Nah, ini dia fungsi rangka. Jadi siapkan catatannya tadi bagi yang belum mencatat. Nah, di sini dia udah disebutkan dari poin pertama. Arya tadi disebutkan memberi bentuk ya, bentuk tubuh, menopang tubuh, itu fungsi rangka. Kemudian ini dia membentuk persendian berfungsi untuk gerakan. Nah, tadi dia sebagai alat gerak pasif yang disebutkan Nabil ya. Tempat melekatnya otot, good. Ingat, otot yang melekat pada rangka disebutlah dia otot rangka. Nah, jadi otot rangka itu alat gerak aktif. Sedangkan tulangnya adalah alat gerak pasif. Jadi yang bergerak pada tubuh kita sebenarnya ototnya. Namun karena melekat pada rangka, jadi tertariklah rangka tadi atau tulang tadi sehingga memunculkan yang namanya gerakan ya. Bekerja sebagai pengungkit. Loh, maksudnya pengungkit apa ya? Bukan pengungkit masa lalu ya. Nah, jadi bekerja di sini adalah sebagai pengungkit dalam arti tulang supaya agar dapat bergerak, oke? Nah, melindungi, oh ya, sebagai penyokong ya, penyokong berat badan tadi ya yang disebutkan Arya juga, ya penyokong tubuh. Jadi makin berat tubuh kita, makin besar tubuh kita, maka semakin besarlah beban rangka tubuh dalam menopangnya gitu. Makanya ada orang gemuk yang obesitas gitu kan. Kalau berjalan tulangnya sakit-sakitan. Nah, itu tadi. Makanya perhatikan baik-baik, harus ideal antara berat tubuh ya, berat tubuh kita dengan usia kita, karena memang seiring berjalannya usia gitu ya, kekuatan pada tulang itu cenderung menurun. Oke. Nah, jadi perhatikan proporsi makan kita ya, itu yang jadi utama ya dalam hal ini. Maka biasakanlah untuk selalu beribadah, khususnya puasa, karena itu nanti yang secara dampak sampingannya adalah menjaga berat badan kita. Kemudian melindungi organ-organ penting. Nah, itu yang lupa tuh. Melindungi organ penting. Good. Contohnya, oke, coba kita lihat capra. Mana capra tadi? Oke, capra. Aduh, ini bikin lapar nih. Gak ada gambar yang lain apa? Sambel lagi. Ayo capra. Sehat capra. Nah, oke, capra, coba sebutkan kalau tengkorak melindungi organ apa, capra? Tengkorak. Ayo. Tengkorak kita melindungi organ apa? Otak. Good. Melindungi organ kita yaitu otak di tengkorak. Good. Makanya dalam berkendara kita suruh diwajibkan memakai helm. Kenapa? Padahal ada tengkorak, Ustaz. Karena tengkorak kita tidak cukup kuat untuk menghadapi yang namanya benturan dan getaran gitu ya. Jadi buat antum-antum semua di jalan raya ataupun beraktivitas berat, kira-kira yang rawan terhadap cedera pada kepala, tetaplah menggunakan helm. Baik itu bersepeda, baik itu sepatu roda mungkin ya. Nah, itu dia gitu ya. Kemudian, oke, bagus ya capra, kita gantian dengan yang lain. Berikutnya untuk gadif. Ayo. Kalau rongga dada. Nah, rongga dada, tulang rusuk kita, tulang dada kita melindungi organ apa, gadif? Melindungi organ apa? Ayo. Organ rongga dada kita melindungi organ penting, ya kan? Apa organ dada, organ yang dilindungi oleh rongga dada kita? Pada rangka dada menyusun tulang dada, organ apa yang dilindungin? Ayo gadip. Jantung, bagus. Selain jantung ada lagi? Paru-paru, good. Jantung dan paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada kita ya. Letak jantung itu sedikit ke sebelah kiri ya, gitu ya. Makanya benturan di dada itu berpengaruh terhadap
laju pernapasan kita gitu ya. Makanya kalau orang tenggelam gitu ya, atau orang sesak napas gitu ya, jadi dibiasakanlah dia kalau yang sesak napas itu diberilah dia ruangan yang yang luas, dalam arti memudahkan dia mengambil nafas, kemudian jangan sampai dadanya itu tertekan. Nah sebaliknya untuk orang yang tenggelam atau apa, pertolongan pertamanya adalah dengan memompa dada, supaya apa, asumsinya merangsang jantung dan paru-paru untuk berkontraksi sehingga udara pernapasan itu keluar. Oke, good, terima kasih Gadif. Berikutnya, nah, Ustaz jelasin kembali ya. Nah, kemudian di dalam tulang, khususnya tulang pipa, itu terdapat yang namanya sumsum tulang. Nah, sumsum tulang, kalau antum pernah makan tulang ayam misalnya masih ada darahnya nih Ustaz, merah-merah. Nah, itu sebenarnya adalah sumsum tulang. Nah, fungsi sumsum tulang adalah tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Ya, jadi sel darah merah kita dibentuk di dalam sumsum tulang. Ingat ya, itu fungsinya ya. Jadi tempat pembentukan sel darah merah. Dan terakhir, fungsi rangka adalah menyimpan kalsium. Jadi kalsium itu tidak bisa dibuat di dalam tubuh. Jadi hanya bisa tercukupi dengan makanan gitu ya. Kalau antum semua jarang mengkonsumsi susu, jarang mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalsium gitu ya. Misalnya seperti halnya apa ya? Makanan-makanan yang mengandung tulang ya, seperti ikan asin gitu ya, kan termakan tulangnya gitu ya. Nah itu tentunya antum sedikit mengkonsumsi kalsium. Nah gimana, ada juga vitamin multivitamin, khususnya vitamin D dan kalsium yang bisa diminum ya. Nah jadi kalau antum kekurangan asupan, maka untuk mencukupi kebutuhan kalsium, maka diambillah kalsium dari tulang. Makanya kalau orang-orang yang jarang mengkonsumsi susu, jarang mengkonsumsi makanan yang kurang kalsium lah dalam arti, maka secara nggak langsung adalah memaksa tubuhnya agar mengambil kalsium dari dalam tulang. Akhirnya apa? Tulangnya mengalami kerapuhan. Itulah yang disebut dengan osteoporosis. Oke? Nah, jadi apa fungsi kalsium bagi tubuh? Ingat, proses pembekuan darah memerlukan kalsium. Proses laju geraknya sel saraf dalam arti meningkatkan daya gerak tubuh kita, aktivitas sel saraf itu membutuhkan yang namanya kalsium ya. Gitu. Karena dia berpengaruh terhadap ion-ion tubuh. Nah, sehingga perlu antum jaga kebutuhan tubuh akan kalsium. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan raise tangannya atau silahkan chat pribadi ya, silahkan di chat pribadi jika ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut penjelasan berikutnya. Oke, hitungan ketiga silahkan. 1, 2, 3. Oke, tidak ada, kita lanjut ya. Nah kita lanjut. Nah, rangka manusia dibagi menjadi 2, rangka aksial dan rangka apendikular. Ini dicatat baik-baik. Jadi rangka manusia dibagi 2, rangka aksial dan rangka apendikular. Apa pengertiannya? Nah, rangka aksial disebutlah dia sebagai rangka tubuh. Rangka tubuh. Dalam arti apa? Dia menyusun anggota badan. Jadi rangka aksial adalah rangka penyusun tubuh ya. Dalam arti menyusun anggota badan. Jadi badan kita nih, badan dari kepala, tengkorak, tulang belakang, tulang dada, hingga tulang rusuk ya, sampai dengan tulang panggul, tulang pinggang kita itu masuk ke rangka aksial. Sedangkan rangka apendikular ya, rangka apendikular itu adalah rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak. Coba Ryan, hai, gimana kabarnya Ryan? Ayo, Ryan.
Nah, anggota gerak kita apa? Sebutkan contoh anggota gerak pada manusia, Ryan. Rangka. Contoh anggota gerak, Ustaz. Iya, betul. Contoh anggota gerak. Ayo, kita bergerak menggunakan apa? Ayo, kita bergerak menggunakan apa? Atau yang lain ada yang tahu? Hah? Otot alat geraknya. Ayo, yang lain. Berikutnya, Fazli, apa Fazli? Alat gerak pada manusia. Apa Fazli? Alat gerak pada manusia. Iya, pintar. Kaki. Selain kaki ada lagi? Selain kaki? Tangan. Oke, good. Bagus Fazli. Oke. Rise, oke. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi rangka apendikular itu terbagi dua ya. Yaitu tangan dan kaki. Tangan dan kaki. Walaupun nanti tangan dan kaki itu berbeda-beda lagi penyusunnya ya. Bagus. Good. Syukran. Jazakallah khair buat Fazli. Nah, berikutnya. Ini dia rangka tubuh manusia. Aduh, ini sesuatu hal kalau yang dihafal lumayan cukup lama ya, menghabiskan waktu. Ya, jadi tengkorak ini dia, tulang tengkorak, ya kan? Ini tulang dada kita, ini tulang dada, rongga dada terdiri atas tulang dada dan tulang rusuk. Ini tangan kita, ini tangan, lengan ini lengan atas, ini lengan bawah. Baru ini kaki, oke, dan ini panggul. Jadi kalau aksial itu yang warna biru itu aksial, sampai dengan panggul ini itu aksial, apendikular tangan dan kaki. Oke, mungkin sampai sini ya terkait penjelasan ini. Berikutnya kita bahas mengenai tulang. Oke, nah tulang dibagi berdasarkan bentuknya dan jenisnya. Berdasarkan bentuknya, ada tulang pipa, ada tulang pendek, dan ada tulang pipih. Nah, dari namanya tulang pipa. Nah, udah kebayang pipa itu seperti apa ya. Jadi tulang pipa itu tulangnya memanjang dengan rongga di bagian tengah. Nah, rongga tengah itulah diisi oleh sumsum tulang. Nah, jadi contohnya apa Ustaz? Tulang pipa. Kalau pernah tahu tulang paha ayam, itu tulang pipa. Oke, tulang lengan kita itu tulang pipa. Pokoknya dia bulat memanjang yang tengahnya berongga, disebutlah dia tulang pipa. Nah, sedangkan tulang pendek itu contohnya apa? Nih jari-jari kita. Jari kita terdiri atas tulang-tulang pendek. Ya, tulang-tulang pendek. Baik tangan dan kaki kita jari-jarinya itu tulang pendek. Baru ada tulang pipih. Nah, pipih itu apa? Pipih itu sama dengan lempeng, tipis dia. Tulang apa yang pipih? Nah, itulah dia tengkorak. Tengkorak tersusun atas tulang pipih. Nah, jadi apa lain? Nih, tulang belikat. Nah, kalau mau tahu tulang belikat, tulang pipih, nih dia nih, tulang belikat nih. Ya. Nih, ini tulang pipih nih. Ya. Kemudian ada tulang tidak beraturan. Nah, apa itu tulang tidak beraturan? Nama juga tidak beraturan ya kan? Berarti bentuknya nggak jelas, absurd bentuknya. Apa contohnya? Tulang wajah kita kan nggak jelas bentuknya, karena ada macam-macam ya. Baru ada tulang belakang. Tulang belakang kita bentuknya itu nggak jelas, nggak masuk pipa, nggak masuk pendek, nggak masuk pipih. Makanya dimasukkanlah dia tulang tidak beraturan. Oke? Nah, berikutnya ada jenis tulang. Jenis tulang dibagi menjadi dua berdasarkan penyusunnya. Ada tulang rawan, ada tulang sejati. Tulang rawan itu tulang yang lunak, tulang muda, bisa sendi. Ya, kalau tahu telinga dan hidung itu contoh dari tulang rawan. Dan tulang sejati adalah tulang keras. Apa contohnya? Ya tulang pada umumnya. Termasuklah dia tulang sejati. Oke. Nah, ini dia tulang tengkorak manusia. Ini tadi yang lempeng tadi ya, tulang pipih itu ada tulang ubun-ubun, tulang
tulang belakang kepala, tulang pelipis ya. Nanti tulang dahi ya. Jadi inilah tulang tengkorak. Kalau tulang wajah yang ini tulang wajah. Rahang atas, maksila, rahang bawah, mandibula. Nah, demikian. Baru gigi, lihat gigi. Gigi kita menempel pada tulang. Jadi bukan hanya nempel di gusi dia, tapi tertambat hingga tengkorak. Ya, gigi kita. Jadi gigi juga bagian dari tulang sebenarnya. Oke? Nah, baru ada tulang mata nih, ada tulang hidung, ada tulang pipi. Nah, jadi semua manusia kalau kulitnya terlepas, semua itu sama. Tidak ada spesial, itu hanya titipan. Oke? Yang membedakan adalah amal dan ibadah kita. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan, mau ganteng, mau cantik, semua. Ketika itu semua dihilangkan, nah inilah tampangnya nih. Sama semua. Oke, jadi jadilah manusia yang rendah hati, tidak sombong, oke, tetap selalu mengamalkan amal soleh, ya. Oke, jadi buat antum semua tetap semangat meski kondisi sekarang, tetap taati peraturan ya, tetap jalankan ibadahnya, tetap semangat dan tetap berdoa semoga Allah segera angkat wabah ini sehingga kembali lagi kita bertemu di kelas. Oke. Nah, sampai sini jika ada pertanyaan. Oke, Afan dari Torik nih ya. Aksial tadi pengertiannya apa Ustadz? Good. Aksial itu adalah alat anggota tubuh. Jadi aksial itu penyusun anggota tubuh. Penyusun anggota tubuh itulah tengkorak, tulang badan atau tulang rangka, tulang rongga dada ya. Tulang belakang hingga panggul itu. Jadi aksial itu penyusun anggota tubuh. Tubuh ini tubuh. Sumbu tubuh ini aksial. Tapi kalau tangan, kaki itu apendikuler. Good. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Nah, apa yang terjadi jika tulang kita patah? Nah, tulang kita retak. Nah, di dalam tulang itu terdapat pembuluh darah ya. Nah, itu akan sangat menyakitkan jika sampai terjadi patah gitu ya. Patah. Nah, jadi memang patah tulang itu bisa dicegah dengan apa? Ingat, jangan melakukan hal-hal yang berbahaya. Ya. Kenapa tulang itu membentuk anggota tubuh kita? Kalau terjadi benturan sampai dengan merusak struktur tulang kita, itulah nanti dapat menjadikan cacat. Ada orang berkendara kendaraan bermotor ya, hingga misalnya melebihi kecepatan normal, kecelakaan dia, patah kakinya, demikian. Hingga akhirnya apa? Dia pincang kakinya seumur hidupnya. Nah itu adalah upaya istilahnya Allah yang berikan. Gitu ya, qadarullah sebagai ujian buatnya. Di Allah mengambil sedikit nikmatnya. Karena apa? Tubuh ini adalah titipan Allah, maka dijaga baik-baik. Perih nggak Ustadz? Ya perih lah. Kalau tahu tuh main-main tuh ke tukang patah atau dukun patah, kalau nggak diurut, itu sakitnya luar biasa sampai menjerit-jerit pastinya. Oke? Nah, jadi kalau misalnya terjadi patahan itu, tentunya terjadi pendarahan di dalam. Makanya perbaikannya nanti gimana Ustaz? Itulah nanti dia melalui pembuluh darah tadi dengan merapatkan kembali yang retak atau yang patah ya. Nah, supaya sama kayak daging kita atau darah kita supaya cepat kering gimana? Ya ditetep lakban pula. Diberi plester ya supaya meminimalisir pergerakan. Nah, kalau tulang itu supaya nggak ada bergerak itulah dijepit yang namanya pen ya atau dijepit kayu, kemudian dililit kuat supaya meminimalisir gerakan sehingga perbaikan tulang itu rapi dia. Sama halnya kalau luka koyak atau luka jahit kan perlu dijahit dia supaya nempel, tulang pun demikian. Dia harus dipaksa rapat gitu supaya kembali sembuh. Makanya kalau nanti dia nggak maksimal dia dalam proses penyembuhan, itu pasti ada tuh nampak sedikit menonjol di tangannya atau bekas patahannya ya. Oke, di sini ada Fazli bertanya, Ustadz kalau kepala benjol, di mana peran kalsium? Oke, sebenarnya kalau benjol itu yang bengkak tulangnya atau dagingnya sih? Ayo, mungkin nggak tulang kita bengkak? Ada yang mau bisa jawab?
Mungkin enggak? Kalau mau suara. Oke. Oke. Kalau suara kita apa? Bengkak gitu. Nah, dagingnya yang bengkak, betul. Al-Muhajir itu dagingnya yang bengkak, pintar. Good. Jadi Haikal bilang menjawab dagingnya yang bengkak, bukan tulangnya. Nah, jadi sebenarnya benjol itu adalah mekanisme tanggapan tubuh terhadap benturan. Jadi sebenarnya benjol itu adalah tempat bergeraknya sel darah putih ke situ untuk membunuh kuman atau bakteri yang menyerang situ atau memperbaiki bagian-bagian sel yang rusak. Makanya biasanya cenderung setelah ada benturan muncullah memar, dia memar kebiru-biruan, pertanda apa? Terdapat bagian sel atau organ yang rusak. Nah, disitulah fungsi darah putih untuk apa? Supaya tidak terjadi infeksi, makanya dia mulai kebiruan, memperbaiki hingga akhirnya hilang. Jadi kalau pengaruhnya kenapa harus, sebenarnya yang buat biru dan merah itu ketika benturan adalah pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah ketika benturan itu bisa pecah. Itulah dia yang merah perdarahan dalam. Atau bisa juga tidak pecah, dalam arti apa? Itulah dia kebiru-biruan, membengkak dia di dalam. Jadi sebenarnya ketika dikompres. Nah, dikompres. Ingat, kompres itu pakai air hangat atau air dingin. Oke, air hangat ya. Nah, air hangat itu supaya memperlancar peredaran darah. Supaya mengurangi pembengkakan. Tapi kalau dikompres pakai air dingin, nah sebenarnya kompres air dingin itu hanya menghilangkan rasa sakit. Namun secara dampak kepada pembuluh darah, ingat kalau air dingin itu mempersempit pembuluh darah. Jadi kalau dia mempersempit, sakitnya setelah dia dikompres itu air dingin itu hilang, maka sakitnya akan sangat luar biasa. Bahasanya kata orang umum, lukanya udah masuk angin. Nah, gitu. Ya, gitu. Tapi ya pada intinya adalah kalau kompres itu pakai air hangat. Oke. Karena waktu sudah sedikit lagi ya. Ustaz jawab sedikit pertanyaan ini. Kalau terkilir itu di gimana, Ustaz? Nah, terkilir itu bahasa ilmiahnya dislokasi. Dis itu bergeseran tempat. Jadi sebenarnya terkilir itu geser geser dia sendinya. Oke, mungkin waktu sudah habis ya, sedikit lagi. Nah, jadi untuk tugas hari ini mungkin Ustadz nggak bisa sampaikan. Jadi agar kiranya yang sudah Ustadz jelaskan hari ini catat serapi mungkin di catatannya ya. Catat serapi mungkin di catatannya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan kalian nanti Ustadz ajukan kembali saat nanti ulangan akhir semester ya. Jadi pada intinya insya Allah nanti untuk materi insya Allah Ustadz akan share di WA ya untuk antum baca-baca dan pelajari, sehingga Ustadz hanya sedikit menjelaskan saja. Kalau digigit semut itu hiban, gigit semut itu daging, nggak mungkin digigit semut nyampe tulang. Oke, itu perasaan feeling saja. Oke. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu aja untuk hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.